Dalam matematika, ada bentuk kebalikan dari bilangan berpangkat yang kita sebut sebagai logaritma. Bagaimana bentuknya dan seperti apa sifat-sifatnya, insya Allah akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi, untuk yang penasaran, silahkan ikuti sampai habis ya. Assalamualaikum belajar hebat, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Pada video kali ini bertemu kembali bersama dengan Pak Agi dalam pelajaran matematika kelas 10 IPA. Dan spesial hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang disebut dengan logaritma. Nah, ini adalah tipe-tipe soal yang bakal sering kalian temukan ketika belajar logaritma. Jadi harap untuk benar-benar diperhatikan ya. Ada 3 macam sifat lagi sebetulnya. Kita lanjut untuk sifat ke-6. Oke. Sifat ke-6. Sifat ke-6 itu adalah seperti ini. Ketika kita punya A log B sama dengan 1/B log A. Oke. Nah, ini adalah sifat yang ke-6. Jadi, kita ketika punya A log B gitu ya, ini boleh kita balik sebetulnya jadi 1/B log A. Ini akan berguna ketika misalkan contoh soalnya itu adalah tipe yang pecahan. Oke. Jadi kita misalkan di sini soalnya adalah 2 log 3/8 log 3. Nah, kita lihat di sini ya, ini kan adalah bentuk pecahan. Supaya yang bawah ini bisa ke atas, kita mainkan sifat yang ke-6. Caranya gimana? Pertama kita tulis dulu yang kiri, ini menjadi 2 log 3. Terus kita kalikan dengan yang bawah. Yang bawah ini boleh pindah ke atas dengan catatan antara basis dan numerusnya kita ganti. Ya, kita pindahkan, kita tukar. Sehingga ini dari 8 log 3 kita ubah jadi 3 log 8. Oke. Nah, kalau udah sampai sini tinggal kita hitung biasa. Sekarang kita lihat tengahnya sama-sama 3, berarti bisa kita coret. Kalau dicoret berarti ini kan menjadi yang kirinya 2 log, kanannya adalah 8. Oke, berarti ini akan sama dengan 2 log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kita pakai sifat yang tadi ketika basis dan numerusnya sama, ini boleh kita coret. Jadi hasilnya adalah si pangkatnya, sehingga jawaban akhirnya adalah 3. Gitu ya. Nah, yang ke-7, oke. Yang ke-7 ini kita ambil ketika soalnya adalah A log B. Oke, masih A log B. Nah, ini tipenya agak sedikit beda dengan sifat ke-6. Jadi, ketika kita punya A log B, biasanya sih ini adalah pangkat yang jelek-jelek gitu ya, yang angkanya jelek dan bukan pangkat kuadrat dan sebagainya. Ini bisa kita ubah menjadi log B per log A. Oke. Lalu basisnya kayak gimana? Basisnya kita tulis dengan X. Dengan catatan X ini biasanya adalah FPB dari B dan A. Oke. Nah, kayak gimana contohnya? Kita coba sambil bahas ke soal. Oke, supaya lebih kelihatan. Contohnya misalkan seperti ini. Kita punya soalnya 9 log 15. Nah, kita lihat 9 sih bisa diubah jadi 3 pangkat 2. Tapi kan 15 gak bisa ya kita ubah jadi sesuatu pangkat sesuatu. Kalau 15 pangkat 1 kan ya sama aja, gak bisa kita sederhanakan. Artinya ngakalinnya kayak gimana? Ngakalinnya itu adalah seperti ini. Kita ubah dulu menjadi sifat yang ke-7. Maka log B berarti log yang belakang, ini kita tulis jadi log 15 per log yang depan. Log yang depan ini adalah log 9. X-nya gimana? X-nya adalah FPB dari yang atas dan bawah. 15 dan 9 kira-kira bisa dibagi berapa?
Oke, 15 dan 9 ternyata bisa kita bagi 3. Jadi sini X-nya di atas dan di bawah kita tulis 3. Oke. Nah, kalau udah sampai kayak gini, kita balikan lagi ke sifat yang ketiga. Dimana 3 log 15 itu bisa kita ubah menjadi 3 kali 5 kan ya? Lalu yang bawah ini mah kita biasa aja jadi 3 pangkat 2. Oke. Yang atas ini 3 log 3 kali 5. Kalau dikali bisa kita ubah, dibalikan lagi menjadi ditambah. Maka ini berubah menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 5. Dibagi bawahnya, ini kan kalau basis dan numerus sama langsung kita coret, berarti langsung kita tulis 2 gitu kan. Nah sekarang kita sederhanakan lagi, 3 log 3 itu sama dengan 1 ditambah 3 log 5, ini tetap Bapak tulis biasa aja, per bawahnya adalah 2. Berarti hasil dari 9 log 15 ini akan sama dengan 1 tambah 3 log 5 dibagi 2 gitu. Oke, lalu selanjutnya sifat terakhir yang akan kita bahas, dan ini sifat yang paling simpel sebetulnya. Kita ambil dari bentuk umumnya, ketika A dipangkatkan dengan A log B ya. Kita lihat di sini basis yang bawah ini A, kemudian yang atas ini A juga. A di sini boleh kita coret, jadi hasilnya adalah si numerus di belakang. Jadi ini kita tulis dengan 2. Maksudnya kita tulis dengan B gitu ya. Nah, kayak gini aja. Jadi kalau misalkan Bapak ambil contoh, ketika kita punya 3 pangkat 3 log 5. Oke, kita lihat di sini angka bawahnya dan basisnya sama, ini kita coret, tinggal ambil belakangnya. Jadi hasilnya adalah 5. Gitu aja Pak? Iya gitu aja. Ini contoh pertama. Kita ambil lagi, misalkan kita punya 10 pangkat 10 log 8. Oke, atas bawahnya sama, tinggal kita coret, jadi hasilnya adalah si yang belakang 8. Udah gitu aja. Dan catatan untuk soal sifat yang ke-8, pokoknya antara bawah dan atasnya si basisnya ya, itu pasti akan selalu sama. Kalau misalkan nggak sama, berarti sifat ini nggak bisa dipakai gitu ya. Dan kita kalau misalkan ketemu soal logaritma, pasti si A-nya ini akan selalu sama. Untuk beberapa tipe soal lainnya dan latihan-latihannya mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas untuk teorinya, sifat-sifatnya cukup sampai sini aja. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal logaritma. Untuk itu, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.